Halo, wahai penunggu kamar angker. Balik lagi bersama aku Davina di kamar angker, di mana kita akan menceritakan dan membahas semua hal-hal yang berbau angker. Kali ini aku mau membacakan cerita yang berasal dari internet ya, sama buku. Satu buku yang lumayan terkenal yang sempat dibikin filmnya juga itu adalah Scary Story to Tell in the Dark. Aku memilih dua cerita yang aku anggap paling serem aja kali ya. Dua ceritanya lagi itu mungkin kalian sering dengar, itu dua urban legend yang lumayan terkenal, tapi kayaknya kurang mendapatkan perhatian lebih ya dari orang-orang. Langsung aja mungkin ke cerita pertama. Cerita ini aku beri judul Bertamu. Seorang pemuda dan istrinya sedang dalam perjalanan mengunjungi ibu si pemuda. Biasanya mereka sampai tepat waktu untuk makan malam. Tapi kali ini mereka berangkat terlambat dan sekarang hari mulai gelap. Jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat menginap semalam dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Tak jauh dari jalan, mereka melihat sebuah rumah kecil di hutan. Mungkin mereka menyewakan kamar, kata sang istri. Jadi mereka berhenti untuk bertanya. Seorang pria dan wanita tua datang ke pintu. Mereka bilang mereka tidak menyewakan kamar, tapi mereka dengan senang hati mengizinkan pasangan muda itu menginap sebagai tamu. Mereka punya banyak kamar dan akan menikmati kebersamaan itu. Wanita tua itu membuat kopi dan menghidangkan kue, lalu keempatnya mengobrol selama beberapa saat. Kemudian, pasangan muda itu dibawa ke kamar mereka. Mereka kembali menawarkan untuk membayar, tapi pria tua itu menolak menerima uang. Keesokan paginya, pasangan muda itu bangun lebih awal sebelum tuan rumah mereka terbangun. Di atas meja dekat pintu depan, mereka meninggalkan sebuah amplop berisi uang untuk kamar tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Mereka berhenti di sebuah restoran dan sarapan. Saat mereka menceritakan kepada pemilik restoran di mana mereka menginap, dia terkejut. Itu nggak mungkin, katanya. Rumah itu sudah terbakar habis dan pria serta wanita yang tinggal di sana meninggal dalam kebakaran itu. Pasangan muda itu tidak bisa mempercayainya, jadi mereka kembali ke rumah itu. Namun, sekarang tidak ada rumah di sana. Yang mereka temukan hanyalah puing-puing hangus. Mereka berdiri menatap reruntuhan itu, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Lalu sang istri berteriak. Di antara puing-puing, ada meja yang terbakar parah, mirip dengan yang mereka lihat di dekat pintu depan. Di atas meja itu, ada amplop yang mereka tinggalkan pagi itu. Itu ya cerita pertama ya. Kurang serem ya? Iya sih ya, mungkin kedengarannya lebih ke misterius mungkin. Semoga cerita berikut ini lebih menyeramkan ya. Cerita ini aku beri judul Masih Ada Satu Tempat Lagi. Seorang pria bernama Joseph Blackwell datang ke Philadelphia untuk perjalanan bisnis. Dia menginap di rumah besar milik teman-temannya di pinggiran kota. Malam itu mereka bersenang-senang bersama. Tapi kemudian Blackwell pergi tidur. Dia gelisah dan tidak bisa tidur. Di tengah malam, dia mendengar suara mobil masuk ke jalan masuk rumah. Dia pergi ke jendela untuk melihat siapa yang datang di jam larut seperti itu. Dalam cahaya bulan, dia melihat sebuah mobil jenazah panjang berwarna hitam, penuh dengan orang-orang di dalamnya. Sopir mobil jenazah itu menatapnya. Ketika Blackwell melihat wajah aneh dan menyeramkan sang sopir, dia merasa merinding. Sopir itu memanggilnya. Masih ada tempat untuk satu orang lagi. Lalu dia menunggu sebentar sebelum akhirnya pergi. Esok paginya, Blackwell menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Kamu pasti bermimpi, kata mereka. Mungkin saja, kata Blackwell. Tapi rasanya tidak seperti mimpi. Setelah sarapan, dia pergi ke Philadelphia. Dia menghabiskan hari di lantai atas salah satu gedung perkantoran baru di sana. Menjelang sore, dia menunggu lift untuk turun ke jalan. Namun ketika lift tiba, lift itu sangat penuh. Salah satu penumpang melihat keluar dan memanggilnya. Masih ada tempat untuk satu orang lagi, katanya. Yang James Blackwell mengenalinya sebagai sopir mobil jenazah di mimpinya. Tidak, terima kasih, kata Blackwell.
Saya akan tunggu lift berikutnya. Pintu lift pun tertutup dan lift itu mulai turun. Terdengar jeritan dan teriakan. Lalu suara benturan keras. Lift tersebut jatuh ke dasar dan semua penumpangnya tewas. Ini kayak apa ya? Kayak ramalan gitu ya mungkin ya. Ramalan yang akhirnya jadi kenyataannya. Gak tau ya, aku selalu tertarik sama cerita-cerita kayak gini gitu. Mungkin ada yang enggak ya. Kalau gitu maaf deh. Ini menarik sih. Untuk cerita berikutnya itu, aku mencari urban legend-nya. Jadi, ada urban legend yang memang memang agak menarik menurutku. Itu judulnya Manusia Juga Bisa Menjilat. Ceritanya seperti ini. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya, dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu. Namun ada satu jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah tempat tidur untuk dijilat anjingnya. Anjingnya itu ada di bawah tempat tidur ya. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran di dapur, kamar mandi, dan di mana-mana. Tetapi tidak menemukan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan meletakkan tangannya ke bawah lagi untuk dijilat anjingnya. Suara tetesan terus berlanjut dan gadis itu terlalu takut untuk tidur, tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur. Pagi harinya, ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh dan digantung terbalik. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu. Di pintu lemari, tertulis dengan tulisan merah yang kelihatan seperti darah. Ada kata-kata, manusia juga bisa menjilat. Ini udah sering kayaknya ya. Pasti ada beberapa yang pernah denger ya dari kalian ya. Untuk cerita terakhir kita itu adalah, ya mungkin ini ada sadurannya dari bahasa Indonesia apa? Ada adaptasinya di cerita Indonesia ya. Ini nih ceritanya nih. Judulnya adalah Kisah Seram Penumpang. Yang nulis itu tadinya Jan Harold Brunvand. Seorang pria mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang sangat indah. Pria itu memberikan tumpangan padanya dan mereka mulai percakapan yang menarik. Dia menurunkan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya saat mengemudi untuk bekerja, dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Dia berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweater. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia menceritakan kejadian yang terjadi malam dan memberikan sweater kepada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh. Pria itu menanyai wanita itu lagi. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan itu adalah sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Pasti udah ada yang pernah dengar ya. Oke sih kayaknya untuk hari ini, untuk malam ini sekian dulu dari aku. Terima kasih udah mendengarkan. Ciao.